Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat. Syahadat dan asal-usul diri. Suara yang murni dan sejati hanya bergelora dan bergelimang di seputar hasanah mahligahi ta'ala. Suara yang murni keluar bersumber dari epicentrum dan total pusat sumber suara yang sejati, dari aku Allah. Kemudian memancar nur suara itu keluar menuju ke sir, keluar menuju ke rahasia, keluar menuju ke rasa, menuju ke sagofah, menuju ke fuadi, menuju ke qalbi, menuju ke dada, kemudian menggetarkan dada, tenggelam di dalam dada, di balik jantung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika bergerak, tenggelam di dalam darah, di balik jantung, memancar, berjalan, mengalir menuju ke otak, kemudian turun ke lisan, lalu berikrar dan berbicara, lalu diamalkan perbuatan af'al, pergerakan zohiriyah, ragawi dan indrawi. Itulah mungkin yang dimaksudkan dengan berniat yang bersumber daripada hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan akidah, iman, tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Muhammad ini yang bersaksi kepada Tuhannya Allah. Kemudian Allah membalas kesaksiannya itu. Allah mengatakan bahwa aku juga bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad utusanku. Banyak sekali keluarga kita, saudara kita yang sudah lama mengaku dan merasa dirinya beragama Islam ini, tetapi kadang-kadang dia duduk merenung dan bertanya, mengapa saya yang bernama Fulan selain nama Muhammad ini bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kesaksian Allah tidak menyatakan bahwa wa asyhadu anna Fulan Rasulullah, tetapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu pertanyaannya, kapan saya Fulan ini menjadi Muhammad sehingga lengkap sudah kesaksian ini? Saya adalah Muhammad Rasulullah bersaksi kepada Allah Tuhanku, asyhadu an la ilaha illallah, dan sempurnalah Allah menjawab kesaksiannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kejadian ini hanya berlaku saja kepada datuk baginda Nabi Muhammad yang di Mekah, maka bagaimana mungkin kita yang bukan Muhammad Mekah ini bersaksi? Bagaimana caranya kita melafazkan kesaksian itu? Inilah pelajaran yang secara nas dan konsep apabila kita kaji, rumit untuk kita jawab secara konsep pula. Rumit untuk kita menerjemahkan secara nalar nas, dan kita beda secara akal.
secara zahiriah otak. Tetapi apabila kita tenggelam, apabila kita belajar menyelami ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu yang berada di balik zahir ilmu, maka insya Allah kita akan menemukan maknanya. Coba kita bayangkan saja ketika kita belum tahu apa-apa, lalu kita hanya mengikuti saja syahadat itu, maka syahadat ini hanya bernasib sebagai ungkapan objek yang dibicarakan, objek yang dikata-katakan, yang dikalimatkan, yang diungkapkan saja sebagai kalimat yang tidak bermakna, sebagai kalimat yang tidak bermakna. Apabila hamba Allah yang menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak pernah tahu akan ilmu makna yang terkandung di balik kalimat dan kata-kata ini, maka zahirnya juga yang bersyahadat, zahirnya juga yang bersyahadat, zahirnya juga yang bersyahadat Allah, zahirnya juga yang bersyahadat Rasulullah, zahirnya juga yang berlaku sebagai Muhammad, zahirnya juga yang berlaku sebagai Allah. Lalu pertanyaannya, apakah sah syahadat ini? Tentunya tidak. Kalau dijawab dan dipandang dengan kacamata hakiki, maka tidak akan sah. Bagaimana mungkin sah? Sedangkan si fulan bukan Muhammad. Lalu si fulan secara zahir menjawab dirinya Muhammad, dirinya juga Allah, sementara dia sendiri juga tidak tahu kapan dia diangkat menjadi Muhammad, kapan juga dia diangkat menjadi Allah. Untuk mensyahkan dia menjadi Muhammad, untuk mensyahkan dia menjadi Allah, subhanallah, sebuah perjalanan yang panjang yang harus dilakoni, dialami, dan dirasakan. Inilah makna syahadat yang sederhana diucapkan, tetapi sangat dalam maknanya. Lalu kapan si fulan ini bisa membetulkan bahwa dirinya diakui oleh zat yang mulia sebagai Muhammad, utusan di muka bumi, utusan di jasad zahiriyah ini, utusan untuk mengafalkan sifat-sifat Allah di alam maya pada ini? Dan kapan dirinya yang sudah disyahkan oleh Allah sebagai Muhammad itu mendengar dan membuktikan langsung, melakoni, mengalami, dan merasakan langsung tentang kesaksian Allah yang diberikan atasnya dan kesaksian terhadap Allah? Maka si fulan ini minimal harus mencari jalan, sebagaimana jalan itu jalan mengenal dirinya, mengenal asal-usul dirinya, bertanya dari mana asal dirinya. Apabila dia sudah tahu alamat asal dirinya, maka dia akan tahu kesaksian itu, di mana tempat dia bersaksi, kapan dia bersaksi, dan insya Allah dia akan puas. Itulah syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Itulah zahir yang belum kenal, lalu mau mengenal, berjalan namanya tarikat sampai ke negeri hakikat. Dia tahu tempat alamat asal usul itu. Dia bertemu langsung, bersyahadat dengan pemilik kampung hakikat itu, Allah, 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 Allah. Itulah perjalanan syahadat. Itulah proses pendekatan diri terhadap diri, sehingga bisa bertemu dengan pemilik diri, yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bertemu dengan pemilik diri, maka pulang dari kampung negeri pemilik diri hakikat ini, secara syariat kita sudah bisa mengamalkan dengan istiqomah. Maka ketika kita beribadah, kita melaksanakan syahadat, mengamalkan syahadat, puaslah kita. Pada saat zahir mengenal dirinya, maka batang tubuh bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Batang tubuh ini adalah fana. Kemudian yang hidup adalah nafas dan jiwanya. Nafas dan jiwanya pula yang akan menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tentunya di balik nafas dan jiwa ada Nur Muhammad, ada Allah. Di mana suara itu muncul menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tadi bersumber daripada hakiki yang paling dasar, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Muncul suara itu tembus ke alam sir, tembus ke rahasia, tembus ke sagofah, ke fuadi, tembus ke kolbi. Maka berdeguplah jantung itu berdetak hingga Allah mengangkat hijab di balik jantung. Terdengarlah suara yang melantang, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Allah. Suara yang dibalik hasanah rahasia di atas rahasia itu. Maka jangankan nafas dan jiwa, justru batang tubuh pun secara zahir ikut mendengarkan suara itu. Suara yang berada di balik mahligai dada, mahligai terindah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka batang tubuh kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dijawab dengan suara yang halus dan merdu, indah dan nikmat. Itulah kenikmatan terindah suara Allah. Apa tandanya? Tandanya ketika suara itu menggelora, kenikmatan itu membahana menghinggapi sir, menghinggapi fuadinya, menghinggapi sagofahnya, menghinggapi kolbunya, menghinggapi jantungnya, hingga sampai ke batang tubuh, darah, daging, tulang, kulit terasa merinding. Urat dan bulu ini terasa merinding, nikmat tiada tara. Itulah menunjukkan bahwa Allah telah meliputi, memeluk, mengunjungi semua area hamba zahirnya yang diciptakan, sehingga hamba zahirnya ini hendaknya langsung bersujud menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, langsung bersujud taat, tawadu, dan selalu mengikuti perjalanan kejujuran, perkataan nurani yang paling dalam, cahaya yang paling dalam yang berada di balik sir dan rahasia. Itulah suara innani anallah, innani anal haq, aku Allah, aku Allah. Aku Allah ini akan membahana dan menggelora, menggelegar suara hingga melenyap, melantahkan aku hamba yang berada di balik zahir ciptaannya, yang berada di balik nur sifatnya, yang berada di balik jiwa nafasnya, yang berada di balik darah, daging, tulang, kulit, urat,
dan ulu jantung, limpa, hati, empedu, paru-paru yang berada di balik batang tubuh yang hina ini. Maka benar, ketika kita masuk ke sajadah, hanya ada dua proses penghambaan diri terhadap Allah. Pertama, matikanlah batang tubuh ini yang menghadap, bercengkrama, berdialog, bercakap dengan Allah. Hanya ada dua. Apakah sikap daripada jiwa dan nafas mulah yang berdialog sebagai hamba, ataukah sikap dan sifat Nur Muhammadmu yang berdialog terhadap Nur Zat Allah? Hanya ada dua, dan hanya ada dua ini tidak bisa disengajakan dan diinisiasi dengan akal dan pikiran, kecuali sebuah perjalanan laduni. Mi'raj, kedudukan makom dan derajat ini memang benar-benar bersumber dari Allah, Zat yang mulia, Zat yang agung, yang memberikan sebuah mi'raj kedudukan tingkat kadar makom yang hanya bisa dialami, dilakoni, dirasakan oleh saliki yang berjalan. Dialah saliki yang tahu tentang dirinya sekarang berada sebagai jiwa dan nafaskah, sebagai Nur Muhammadkah. Jangan sekali-kali engkau pulang lagi ke batang tubuh, karena batang tubuh itu sudah mati. Batang tubuh hanyalah bangkai yang hina. Maka peranan dan fungsi daripada diri ini, jiwa ini, nafas ini adalah membersihkan dan mensucikan batang tubuh ini. Karena batang tubuh ini hanyalah fasilitas media untuk bisa dengan mulus dan cepatnya berangkat nafas yang dari kasar kemudian menjadi halus, lalu menjadi hilang nafas itu hingga tenggelam. Dan ada energi daya yang begitu dahsyat dari Allah yang memancar di balik hasanah rahasia sir, maka mengantarkan perjalanan nafas yang sudah berubah bentuk dan konstruksi bernama jiwa, tenggelam di dalam cahaya, di dalam fuadi, di dalam sagofah, di dalam rahasia, di dalam sir. Bertemulah aku Allah, aku Allah, aku Allah. Maka fanalah sebagai segala yang bersifat zahir, fanalah segala yang bersifat ciptaannya, termasuk sifatnya sendiri. Nur Muhammad ketemu Nur, Nur ketemu Nur, Nur ala nurin, cahaya di atas cahaya, nurun ala nurin. Itulah perjalanan di atas sajadah. Kita bertakbir, maka kita lenyap dunia dan segala isinya, dan segala isinya. Di mana Allah, di mana kita. Unsur tahbiratul ula adalah muqaddimah kita fana, menenggelamkan nafas ke dalam mahligai dada, ke dalam kerongkongan, ke dalam rongga ciptaan Allah yang terindah, agar kita tembus ke berbagai tahapan, dimensi, qalbu, fuadi, sagofa, sir, aku, Allah, 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 Allahu Allah. Maka janganlah menganggap remeh dengan perjalanan nafas. Inilah kisah kematian yang Allah selalu membimbing dan menuntun kita pada saat kita di atas kasur, pada saat kita berbaring, pada saat kita di atas kasur pembaringan kematian.
kematian. Dan ketika kita masih hidup, Allah selalu mengajak kita berlatih untuk bertemu dengannya pada saat kita tidur. Tapi kita lupa karena kelalaian kita, kelelahan kita, kecapean kita pada saat kita bekerja di dunia di siang hari. Karena beraktivitas, kesibukan dunia ini membuat kita tidur. Kita lupa bahwa itu adalah awal daripada kematian. Bahwa tidur itu adalah latihan mutu qabla ang tamutu. Maka tidur yang paling indah adalah tidur tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur, kita tidak bisa merasakan adanya rasa. Dan tidur pula, kita akan merasakan adanya rasa. Sama seperti kita tidur dikala kita bertakbir. Bertakbir merasakan adanya rasa. Ketika kita tenggelam dan mengisbatkan hu, maka insya Allah sebuah perjalanan nafas yang indah, halus dan halus. Rabaniyah 9999 ruh Rabaniyah akan tersedot tenggelam masuk ke dalam satu inti Rabaniyah ilahi Allah. Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Zat, Allah, Zat, Allahu, Allah. Hilang semua yang banyak, yang ada cuma satu. Ahdatul wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian isi materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wa ila istiqamatul falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.